Saya ingin ke Prof. Ibnu, apakah persidangan hari ini dengan 12 saksi akan meringankan terdakwa Eliezer? Iya Mbak, ya saya kira belum ya, karena ini kan baru saksi korban. Dan dari saksi korban itu kita lihat memang ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Kenapa seperti ini? Karena memang Baradae sebagai DC itu LPSK sudah mempelajari ada faktor yang meringankan, diantaranya bahwa tadi ada motifnya itu motif keterpaksaan untuk melakukan satu penembakan gitu Mbak. Tapi keterpaksaan ini kalau kita lihat kenapa penembakannya tidak hanya sekali tapi lebih dari satu kali. Ini yang mungkin agak sedikit memberatkan nantinya terhadap Baradae. Sehingga harusnya begitu salah satu tembakan cukup kan itu. Kan tahu kan luka itu bagaimana. Kondisi luka sakit mengetang itu kan suatu yang sangat menyiksa sekali kan. Kenapa ditambah tembakan yang kedua ataupun ketiga. Lah, disinilah makanya bahwa dalam teori sebab akibat bahwa Baradae tetap dia yang sebagai melakukan suatu kejahatan dan turut serta melakukan suatu kejahatan, tapi dengan terpaksaan. Nah, harusnya memang tadi ada suatu sifat menolak cukup satu kali, atau memang tadinya sudah tidak mau. Kalau tidak mau nggak mungkin, tapi satu kali sudah cukup menyerah. Artinya ini ada suatu penyiksaan, ada suatu yang kemungkinan itu suatu pembunuhan. Kan corak sengajaan itu ada kepastian, ada kemungkinan kan gitu. Lah, dimungkinkan mati itu pasti kan gitu lah. Makanya disinilah maka ada unsur yang memberatkannya menurut saya seperti itu. Gitu Mbak. Baik, Mas Yonatan, apakah hal ini juga dipermasalahkan oleh pihak kuasa hukum mengenai jumlah tembakan yang ditembakkan oleh Baradae di kesaksian tadi? Tadi disampaikan pada keterangan saksi, dijelaskan luka tembaknya itu ternyata ada beberapa ya, tidak sesuai dengan yang paling awal sekali yang diskenariokan tembak-menembak begitu ya Mas ya. Jadi ada luka di dada, memang luka tembak di dada dan ada luka tembak di kepala. Jadi kalau misalkan apa yang disampaikan bahwasannya adalah memang Richard ini yang disuruh melakukan tembakan awalnya. Namun terlihat Yosua sudah terkapar, untuk memastikan kematiannya Ferdy Sambo menembak begitu Mas. Jadi sebetulnya di situ Yosua masih hidup dan sudah tidak berdaya, tapi masih dieksekusi di kepalanya sebagai tembakan finishing begitu. Nah, ini kan adalah sifat sadistik yang menurut saya akan sangat-sangat memberatkan Mas. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Ibnu tadi. Mas Yonatan, di sana apakah juga terungkap ada berapa orang yang menembak? Siapa saja? Untuk yang melakukan penembakan secara pasti itu belum dibuktikan secara real begitu ya. Tetapi kalau dari persidangan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin sesuai keterangannya dikatakan adalah ada 3 orang yang melakukan penembakan begitu Mbak. 3 orang itu siapa saja? Apakah betul salah satu terdakwa? Ada juga terdakwa lainnya yang merupakan seorang perempuan berinisial PC juga melakukan penembakan? Dari keterangan saksi tadi itu yang disampaikan, begitu Mbak. Baik, Prof. Ibnu, terakhir mungkin kalau kita lihat ini cukup menarik ya sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti ini. Mungkin konklusi yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini, kan posisinya sebagai justice kolaborator, pada posisi kapan kemudian hakim ini akan mempertimbangkan posisi justice kolaborator? Ya, posisi justice kolaborator adalah bahwa apabila keterangan itu konsisten sampai pada pembuktian yang terakhir. Nah itu, sampai keterangan terakhir termasuk saksi yang meringankan, saksi adecat yang diajukan oleh penasihat hukum. Kalau itu sampai keterangan dari awal hari ini, kemudian sampai pada suatu persidangan selesai pada masuk rekusitur, adalah justice kolaborator akan dikabulkan. Artinya apa? Yang bersangkutan adalah konsisten, tidak belak-belok. Bisakah Baradae lepas dari jerat pidana? Kalau lepas, ya semuanya di peradilan bisa mungkin Mas. Kalau bicara kemungkinan, kan gitu loh. Karena sekarang kan belum masuk pada suatu inti pembuktian. Ini baru awal, bab 1 gitu Mas. Nah, kita lihat nanti. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ibnu, terima kasih Mas Yonatan sudah berbincang bersama kami. Selamat petang semuanya. Matur nuwun.